sembarangan, maksudnya kan ya ada harga diri coy. Itu nggak semua cuma duit coy. Karena gue udah kaya. Iya oke. Sebelum brand-brand terkenal ini collabs gitu ya, apakah ada faktor-faktor misal kalau misal gue collab sama ini, ntar bisa aja turun nih. Justru brand gue malah kelihatan jelek. Kolaborasi Iya kan, itu gagal, bisa. apa yang dipertimbangkan gitu, gue pengen tahu sih. Reunion Podcast. Selamat datang di Reunion Podcast episode ke-51. Ini merupakan episode yang spesial karena untuk pertama kalinya kita bisa berkolaborasi dengan sebuah brand dan mendatangkan dua bintang tamu yang cukup spesial. Gue akan memperkenalkan satu-satu nih, Frank. Yang pertama adalah seorang seniman. Karyanya cukup terkenal dan cukup viral ketika jaket yang berhasil diapresiasi oleh orang nomor satu di Indonesia. RI1 ya? RI1, tapi cukup menimbulkan pro kontra. Karena ada kepulauan Indonesia. Yang terbelah. Cuman kalau dibuka terbelah. Filosofinya katanya Indonesia bisa-bisa. Aduh. Inilah sosok dibalik dari jaket viral itu, Bernhard Suryaningrat. Terima kasih. Yeay. Bisa diperkenalkan lu siapa dan apa yang lu kerjakan? Oke. Gue Bernhard, a.k.a. Hardertin. Ya, nama jalanan gue. Terus Anak Jawa. sebenarnya gue graffiti artis. Tapi kalau sekarang sebenarnya kerjaan gue lebih kepada bisa dibilang, gue nyebutnya diri gue ya, custompreneur. Custompreneur. Banyak sekarang. Iya, custompreneur. Oke. Gitu. Jadi gue hobinya ya gambar sama ngobrak-ngabrik barang yang udah ada, tapi gue modifikasi seperti itu. Oke. Dan bintang tamu kita yang satu lagi nih, ini tuh dia yang bertanggung jawab untuk menyemarakkan tren thrifting dia nih. Dia yang bertanggung jawab. Coba diperkenalkan dulu ya. Mas siapa? Perkenalkan, nama gue Jejo dan gue co-founder dari Urban Secret Society dan USS Network and Kick Avenue. Jadi sebenarnya di episode kali ini tuh kita seperti episode broadcast sebelumnya, kita bahasnya tentang self improvement. Cuman untuk kali ini kita mengemasnya dalam sebenarnya ada salah satu tagline yang kita sering gaungkan bersama di Friend Podcast. Apa nih? Kayak kita kan sering memperhatikan kolega kantor kita nih, ketika dia beroutfit, OOTD, dan ya dunia-dunia sekitarnya itulah. Pokoknya kita sering bilang, ini orang taste-nya bagus, duit pasti ada. Kayak gitu. Kita sering kayak, apakah itu sebuah pertanyaan sebenarnya, pernyataan dan juga pertanyaan. Gitu. Apa ya, gue mikirnya apakah iya orang yang taste-nya bagus, duitnya harus punya gitu. Harus punya duit juga kah gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang pengen gue lempar ke Jejo dulu. Kali ya. Dari gue sendiri malahan gue sangat gak setuju sih. Menurut gue sebuah taste itu malah gak bisa dibeli gitu loh. Jadi ada orang yang punya taste, ada orang yang gak punya taste. Walaupun dua-duanya ya punya uang gitu loh. Maksudnya menurut gue taste itu bisa dibangun, bisa dipelajarin, bisa istilahnya you will get experience kalau lu tuh kayak mengulik terus gitu loh. Dan banyak banget orang yang gue kenal, mereka yang kayak dengan thrifting, mereka dengan beli baju bekas, mereka dengan rework barang-barang lama mereka, dan mereka bisa bikin itu menjadi bagus, menjadi keren. Yang sekarang tuh yang paling penting istilahnya bukan barang mahalnya sih, lebih ke arah gimana lu bisa work your color coordination, lu bisa cocokin sama badan lu juga. Mix and match gitu. Dan itu looks nice on you gitu. Karena tadi gue udah sempet cerita di belakang tadi, gue kan anak desain nih. Gue tahu ketika gue kuliah yang hubungannya dengan dunia kreatif harus membutuhkan yang namanya tools. Butuh tools, pasti ada modal untuk belinya. Nah, untuk dari perspektif seniman sendiri nih, apakah untuk mencapai karya yang ideal harus membutuhkan tools yang bisa dibilang cukup mahal atau mungkin dengan alat seadanya kayak gitu? Oke, gue jawab nih. Jadi kalau untuk mulai nggak harus. Ini hubungannya sama kayak yang taste yang tadi yang bagus. Jadi kalau untuk memulai untuk membuat sesuatu karya yang bagus sebenarnya bisa dimulai dengan sesuatu yang ada di sekitar lo aja sih gitu. Tapi kalau nanti untuk penunjangnya kayak mungkin lu ngedesain untuk billboard kan nggak mungkin juga lu cuma gambar di kertas gitu terus di scan kan. Nah itu harus punya laptop, terus harus punya aplikasinya yang buat mendukung. Jadi sebenarnya lebih kepada tergantung nanti art lu dipakai untuk apa dan untuk kemana. Tapi kalau misalnya lu dibilang, lu bisa nggak berkarya dengan barang di sekitar sini aja, ya itu bisa aja gitu. Jadi sebenarnya balik lagi tujuannya untuk apa dan balik lagi lu mau bikinnya buat siapa juga gitu. Karena gue juga berawalnya juga dari cuman yang ada di kamar gue ada cat sisa-sisa dari kuliah, kampus, dari sekolah zaman dulu ada, gue pakai aja sih gitu. Berarti tadi tuh jawabannya sebenarnya ini ya, mengarahnya nggak harus punya duit untuk punya tes yang bagus ya. Berarti gue pertajam lagi deh, menurut lo yang nge-shape tes seseorang tuh apa? Menurut gue sih experience ya, maksudnya gue mau jujur-jujuran, gue yang tahun
awal-awal gue terjun banget ke dunia ini emang banyak banget orang tuh kayak ngekritik lu gila lu pakai Supreme banget gitu. Lu tahu kan? Dan teman-teman gue pun juga kayak kasih tahu kayak lu terlalu hype beast gitu, terlalu over too much, and itu gue ikutin banget gitu loh. Dan maksudnya I think it's all about kayak gimana lu dapat feedback dari teman-teman sekitar lu juga sih, dan dari orang-orang yang lu nggak suka gue juga kan. Dan kalau ditanya pembelajaran gue kayak mana sih, pembelajaran gue tuh sampai ya emang mesti research, mesti yang apa yang cocok sama badan gue, udah gitu. Lu juga bisa ngeliat referensi dari Pinterest, dari Instagram, sekarang juga ada TikTok juga kan. Dan taste itu akan berkembang dengan sendirinya ketika lu mau menerima feedback dari orang lain. Oke, berarti gue nangkepnya kayak sesimpel lu dapet referensi keren yang menurut lu keren nih dan ideal, sama nerima feedback dari orang kan? Yes, betul banget. Jadi istilahnya tuh kayak gue bilang misalnya kayak gue ngeliat lu pakai baju udah enak banget gitu loh. Maksudnya emang jadi diri lu sendiri gitu. Maksudnya sebenarnya gini Jo, fashion tuh kan ada dua. Jadi kayak lu bergaya mau dilihat orang, atau mau gaya ya keren atas dasar lu kepengen sendiri keren aja gitu. Jadi terkadang nih karena lu udah berusaha untuk pengen keren sendiri, tapi ada orang yang berkomentar, nah kadang itu jadi juga merubah tuh. Iya benar. Tapi tergantung sebenarnya balik lagi kepada lu nya sendiri. Kalau lu ngerasa udah pede dengan style lu, ya nggak usah dengerin apa kata orang. Tapi kalau memang ternyata tujuan lu kayak untuk masuk ke dalam skena tertentu, atau lu masuk ke dalam kalangan orang-orang tertentu, nah lu harus bisa menerima itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau pandangan dari gue seperti itu. Tapi bener kan lu ngeliat gue udah berubah banget kan dari tahun 2017. Iya dulu tuh kayak ratusan juta gitu. Iya, yang jaket gitu ya, sama tas gitu ya. Tapi sebenarnya gitu maksud gue, memang outfitnya Jejo pada saat itu mahal-mahal. Memang. Tapi menurut gue yang terlalu ya too much seperti itu juga, kalau ya kitanya nggak padukannya dengan pas itu kayak Jejo lebay banget gitu. Walaupun mungkin ya kalau Jejo sebenarnya pada saat itu bisa menempatkannya lebih baik, ya bisa bagus seperti sekarang. Karena kan kalau gue lihat Jejo dulu emang ya udah semuanya tuh yang kayak bener-bener full gila-gila. Barang mahal tuh ya. Branded aja gitu dipakai. Dan itu gak salah juga sebenarnya. Kan itu dari sudut pandang dari dunia fashion ya. Gue pengen tahu dari dunia art sih. Maksudnya ketika lu berkarya sendiri juga, apakah harus tetap dengerin kata orang? Ini kayaknya kurang nih, ini apa? Ya ini gue pengen ekspresin apa yang gue mau aja gitu. Sebenarnya kalau berkarya itu lebih luas lagi, lebih bebas sebenarnya. Karena ya dari seniman juga ada dua pandangan nih. Yang komersil banget atau yang idealisme banget gitu. Tapi biasanya yang idealisme banget ini bakal besar tapi lama prosesnya, dan itu akan ya tergantung lu siapa, kalangan lu siapa nih, teman-teman lu siapa. Tapi kalau yang komersil terlalu banyak juga ini gak akan bagus, karena nanti suatu saat lu bikin karya terlalu sering. Yang bagus itu yang sedang gue pelajari adalah gue bisa nge-mix dua-duanya ini. Oke, berarti di posisi sekarang lu menempatkan diri lu di antara. Ya jadi gue tetap bisa berkarya, tapi misalnya ya gue kerja untuk klien misalkan gitu. Nggak bisa 100% maunya klien gue kerjain gitu, nggak. Jadi gue ada punya porsinya gue. Kalau mau minta digambar sama gue ya porsi gue segini nih. Gitu. Jadi gue harus bisa menempatkan itu, dan gue harus berani menolak suatu pekerjaan untuk ya dengan apa yang gue ambil tersebut. Karena ketika ada klien yang mau 100% maunya dia, gue pasti gue tolak, karena lu ngapain pakai gue gitu. Kalau misalnya lu pakai gue ya lu harus terima dengan style dan gaya gue gitu. Karena biasanya pasti ada yang kalah gitu loh. Entar kalahnya terlalu idealis atau kalahnya kayak gue butuh banget duit gitu. Dan itu susah banget sih. Ya maksudnya kalau misal ketika lu cuma nurutin apa kata orang juga, mana sisi express yourself ya kan. Maksudnya, betul. Gak ada yang menurut lu ideal, bahkan bisa dijatuhkan oleh orang lain mungkin karena mungkin materi atau duit yang didapetin kayak gitu sih. Betul banget. Let's see ML cuy. Masuk tuh ya. Belum sampai sana. Baik, gue pengen tarik ulur lagi sebenarnya ke awal kalian mulai terjun di industri ini gitulah, kayak mulai jadi pelaku gitu. Gue dulu kali ya. Dari Jejo dulu mungkin. Gue kebetulan waktu SMA gue diterbangin ke Amerika, yang which is sebelumnya itu SMA udah ke Amerika cuy. Gue suka nih kayak gini. Memang basicnya. Gue di DO, jadi gue waktu ini masa kelam sebenarnya. Jadi gue SMA itu gue di DO gara-gara kebanyakan berantem. Gue di fighter. Padahal aslinya lover. Udah gitu gue di Amerika, gue di Seattle, setelah itu gue lanjutin di Washington DC. Ya maksudnya di antara itu gue juga bergaul sama orang-orang di sana lah, dan maksudnya gue inget banget yang dimana di Indonesia itu kalau lu mau kemana-mana, ini di eranya tahun 2010 ya, kalau lu flashback ya, semuanya tuh mesti rapi gitu loh. Lu kerja mesti pakai kemeja, lu mesti pakai celana bahan, sepatu pantufel. Masih inget gak sih lu era-era gitu? Itu masih baru-baru loh, mungkin 5-10 tahun yang lalu gitu. Bukan 5 ya, 10 tahun. Di Amerika tuh kayak gitu dikit sekali, karena orang-orang college-nya tuh
semua pakai jogger, pakai sneakers, malah nggak mandi, malah apa kayak hoodiean semua. Karena menurut gue mereka emang itu bukannya gayanya mereka, tapi itu adalah emang mereka mau nyaman gitu kan. Dan gaya nyaman itu tiba-tiba menjadi gaya streetwear yang istilahnya orang tuh udah nggak formal lagi, orang lebih kayak gaya street. Dan gaya street kan sebenarnya kan kalau bisa diadopsi ke sekarang kan gaya startup. Ya istilahnya nyantuy aja gitu. Dan setelah gue lulus dari Amerika itu emang kebetulan gue juga ngeliatin orang juga pakai sneakers semua di Amerika kan, dan gue udah mulai koleksi gitu kan. Waktu gue sampai di Indonesia gue ingat banget tuh kan, gue balik ke Indonesia yang di mana sebelumnya gue selalu kemejaan, bottoms up, pakai pantufel gitu, formal, tots gitu, Fred Perry, jeansnya Nudi. Balik-balik gue pakai celana jogger, gue pakai hoodiean doang. Itu orang-orang kayak ngetawain gue ingat banget waktu itu gue pakai jogger. Temen SMA gue sampai ngomong kayak, lu ini celana Aladin ya? Aladin. Oh iya, gede. Iya kan gede. Kecil. Iya kan kayak jogger tuh gue ingat banget gue digituin tuh. Udah gitu gue yang kayak, enggak ini maksudnya di sana biasa aja gitu loh. Jogger dulu kayak enggak itu. And gue sama teman-teman gue yang beberapa dari Amerika sama di Aussie itu kayak emang waktu itu masih 2014-2015 dikit banget ya main sneaker. Lu kalau ngeliat orang di mall pakai sneakers tuh gue bisa kayak, ya, you get it gitu. Punya duit nih. Siapa tahu. You get it gitu kan. And then kita bentuk kayak komunitas kayak waktu itu masih zamannya Line Group gitu. Jadi zaman Line. Emang kita waktu itu punya satu patokan yang dimana kita ngeliat referensinya semua itu dari Hypebeast sama High Snobiety. And waktu itu mereka juga zamannya repost page, jadi kita juga kepengen banget tuh kayak, waduh gue pengen nih foto-foto, kita benar-benar invest kamera, kita mau kayak tujuannya kayak emang itu jadi pelariannya kita mau bikin konten juga, kita mau bikin komunitas juga untuk kayak, oh kepengen nih kayak anak-anaknya kita tuh bisa berkarya dan di repost sampai ke Hypebeast dan and berhasil gitu loh. Dan maksudnya ketika kita di repost itu banyak orang Indonesia juga yang koleksi sneakers kontakin gue kayak meet up yuk. And yang gue ketemuin itu sekarang kita menjadi satu keluarga di perusahaan USS. Itu kan tadi jawabannya Jejo ya. Penasaran dari Benhard sih. Lu mulai apa ya? Mungkin lebih spesifik mulai sadar kalau gue tuh bisa sih nyari duit dari sini nih kayaknya. Ini udah lama nih dari 2000 nih. Ya 2005, 2006. Jadi itu gue memang memulai graffiti. Dan pada saat gue memulai graffiti juga, memang gue adalah, gue join tim basket juga di SMP tuh. Sorry, lu duluan sepatu atau graffiti? Bareng. Oh bareng. Tapi sebenarnya kalau dibilang duluan sebenarnya lebih graffiti. Tapi nggak lama gue langsung mulai ngoret di sepatu. Fans Aurora itu kan? Enggak, itu udah lama. Itu 2013-an. Oke, sorry. Ini lebih jadul lagi. Iya. Jadi pada saat gue join tim basket di SMP gue pada saat itu, temen gue sepatunya udah keren-keren gitu loh. Nah zaman itu pun sepatu yang keren gitu tuh sebenarnya bisa didapat di Tampur. Dulu Tampur tuh ori-ori. Tahun 2000 ya 2006, 2007, 2008 tuh ori-orinya banyak banget. Taman Puring bro. Dan gue merasakan juga gue kesana. Dulu gue nggak, ya maksudnya gue mau beli sepatu kayak seperti mereka tuh kayak, wah anjir ini sepatu mahal banget gitu kan. Nah, terus gue berpikir bagaimana dengan sepatu yang udah gue punya pada saat itu. Gue dibeliin Adidas apa gue lupa, warna putih. Gue gambar ada nama guanya. Jadi gue tulis tuh di sisi luar dalam semua. Dan itu membuat gue menjadi semakin pede. Karena kan dulu dari zaman dulu tuh ya pameran sepatu tuh emang juga udah wajar gitu. Jadi kayak main basket kayak, wah sepatu gue baru kayak, wah bang kayak gitu kan. Tapi gue kayak akhirnya gue gambar sepatu gue sendiri. Gue gambar tapi akhirnya ada beberapa teman gue yang kayak, gue mau juga dong, gue gambarin, tapi gue nggak pernah kasih harga. Ya, gue gambarin karena emang gue suka gambar. Gue gambar dan gue dulu emang di sekolahan itu gue suka cari duit pakai gambar sketch wajah. Karena anak-anak tahu gue jago gambar wajah gitu kan. Jadi ya udah kalau mau minta gambarin sama abeng tuh langsung aja gitu. Dan gue rutin kerjain itu terus tuh buat uang jajan gue selama gue sekolah sampai akhirnya dulu sepatu gue ada beberapa lah yang udah rusak. Jadi gue mulai masuknya adalah ke komunitas sepatu. Gue dulu bisa reparasi sepatu. Jadi sepatu gue bisa lem lagi dan gue bisa repaint. Pada saat itu nggak ada orang kepikiran untuk sepatu itu bisa dicat ulang. Baik. Jadi gue dulu punya tagline, buat apa lo beli sepatu baru kalau sepatu lama lo bisa dibikin baru lagi. Gue bikin lah akhirnya namanya dulu pertama kali Benhard Custom. Oh bukan yang 23 tuh ya? Setelah itu, jadi gue gambar, ya gue sambil gambar sama gue repaint sepatu lah, gue cat ulang. Dulu awal-awal emang sepatunya cuman sepatu kanvas, karena gue nggak tahu dulu sepatu kulit ternyata bisa dicat juga, cat juga. Akhirnya gue sepatu kanvas dan banyak banget tuh anak-anak fans sampai akhirnya gue mulai masuk fans hat.
Itu udah mulai 2 tahun, ya udah tahun ini kesini-sini sih. Tapi setelah itu gue juga berpikir kayak masa cuma sepatu kanvas yang bisa dicat doang gitu kan. Ternyata akhirnya gue kulik, gue datang ke tempat yang biasanya pengrajin kulit segala macam. Ada gue dikasih catnya tuh, tapi catnya tuh kayak yang lu cuma bisa ngecat warna yang lebih gelap daripada sebelumnya, nggak bisa balikin warna sebelumnya gitu. Jadi akhirnya gue coba pelajarin segala macam, gue coba kulik cari-cari cat sendiri dan ternyata akhirnya berhasil. Akhirnya gue bisa ngecat sepatu kulit. Dan gue mulai bikin sepatu 23 karena gue udah nggak sanggup sendirian. Gue ajak beberapa temen gue, akhirnya gue bilang nih bisnis ini seru nih, gue bilang ayo kita jalanin bareng. Akhirnya jalan segala macam dan ternyata semakin rame. Gambar pun itu gue udah nggak sanggup sendirian. Gue ajaklah beberapa temen gue yang kayak gue kan banyak temen graffiti dong. Terus gue ajak kayak lu mau nggak bantuin gue gambar? Bayarannya segini nih. Oh mau dong ikut rame segala macem. Sampai akhirnya langsung gue cepetin aja ya. Sepatu 23 ini udah semakin terkenal, semakin rame, diundang event segala macem, talk show segala macem. Kerjaannya banyak tapi gak ada yang ngerjain. Karena gue gak ngerti sisi manajemennya pada saat itu. Gue yang penting pokoknya cari orderan yang banyak. Tapi gue gak mikirin sisi manajemen artis-artis gue nih. Ya jam kerjanya gitu. lah segala macem kayak gitu. Jadi kayak mereka datang kadang seminggu cuma datang 2 hari. Kadang 1 hari itu kayak datang sejam ngerjain habis itu langsung cabut. Dan gue emang nggak pernah bikin namanya sistem dan terus kalau tangan kontrak kerja segala macam emang nggak pernah, karena gue kayak ya udah kita yang penting kerja nongkrong pada saat itu. Dan ternyata itu nggak benar. Gue nggak bisa berkembang terus nih kalau begini terus. Gue lepas, let it go. Gue join di Never Levis dan akhirnya tadinya kan Never Levis X Hard 13. Akhirnya karena gue join jadi partner jadinya Never Levis by Hard 13 karena gue yang gambar waktu itu sendiri. Oke. Gitu. Berarti prinsipnya itu mesti explore. Nah, gue pengen nanya ini nih. Karena tadi kita udah kilas balik nih dari Jejo, udah dari Bernard udah. Gue pengen tahu cara kalian nge-explore ide-ide itu. Kayak misal lu waktu bermix and match atau mungkin ketika lu nge-value sneaker ini bagus atau enggak. Nah, eksplorasinya itu apa karena kalian punya sosok yang kalian look up atau emang kalian mengeksplornya dari diri kalian sendiri gitu, dari internalnya atau eksternalnya kayak gitu gue pengen tahu sih. Dari Jejo dulu. Oke, dari gue kali ya. Gue ngelihat cara kita bereksplor itu dari mana aja, maksudnya dari gue untuk gue berdiri di sini kenalan sama kalian sebagai, maksudnya gue baru kenal kalian. Gue kan juga lihat kayak kalian berpakaian kayak gimana, gue lihat lu juga berpakaian gimana, itu udah bener gue udah explore gitu loh. Maksudnya cara lu explore itu ada di dalam diri lu sendiri. Istilahnya internalnya ya berarti. Internal lu itu mau menerima atau enggak. Karena kebanyakan orang yang gue ngelihat itu ketika maksudnya gue ketemu orang baru, ada orang yang kayak istilahnya stuck banget kayak gue udah nggak mau ngeliat lu, nggak mau nggak perlu kayak dibawa, pokoknya lu dibawa deh gitu. Nah itu menurut gue sih salah satu mindset yang salah sih. Maksudnya boleh tanya si Abeng dari dulu sampai sekarang, gue adalah mindset yang selalu ketemu orang gue kosongin dulu nih, gue nih siapa. Gue tuh nggak pernah kayak ngelihat orang tuh yang ke bawah gitu. Malah gue yang lihatnya oke deh nggak apa-apa, gue selalu ngelihat diri gue yang selalu di bawah terus supaya gue bisa nyerap ilmu dari kalian gitu loh. Karena banyak banget orang yang, maksudnya banyak lah istilahnya orang yang kayak udah terkenal langsung berubah, orang yang baru naik dikit berubah gitu. Dan menurut gue sih ya nggak tahu ya, kalau menurut gue sendiri sih gue sama Abeng juga dari awal kita ya salah satu kenapa kita bisa di posisi sekarang karena gue juga ngeliat Abeng itu benar-benar orangnya nggak pernah sombong, nggak pernah belagu ya. Dari kita ketemuan juga selalu kayak gini terus, bener gak sih Bang? Kayak best friend nih. Best friend. Iya, kenal udah berapa lama sih? Kenal berapa lama sih? Kita ketemu di 2017. 2017 Jakarta Sneaker ketemu, ngobrol-ngobrol. Gue ngundang dia juga. Gue ingat banget tuh waktu zamannya kita explore a lot of things gitu. Kayak gue bikin event gue pertama, Urban Sneaker Society. Itu gue inget banget tuh si Abeng belum Never to Levis tuh. Itu dia masih sepatu 23 dan dia mau lepasin actually. Dia ngomong, aduh Jeff, gue kalau kayak gini gue udah mau quit aja, gue mau karyawan. Lu mau bilang lu mau jadi PNS atau karena dia terlalu capek, dia udah capek banget katanya gitu loh. Gue mau kayak gini mau hobi aja gitu, gue mau kerja kantoran aja. Dia bilang kayak, gue bilang sayang banget Bang gitu, maksudnya aduh kayaknya ini sneakers bakal gede dan kita nggak pernah tahu bahwa kita akan menjadi posisi ini sekarang gitu loh. Abeng adalah Abeng yang gue kenal waktu di masa 2017 sih gitu. Karena Abeng udah diangkat terus, coba sekarang dia lu kalau mengeksplor entah ide ataupun apapun itu dengan cara yang apa dan gimana gitu. Beberapa kesempatan yang gue bisa bilang gue bener-bener nge-explore itu kayak salah satunya tadi dengan Pak Jokowi cuma bilang pokoknya saya mau temanya Indonesia. Terus akhirnya gue bisa membuat 3 konsep desain itu, ya itu gue bener-bener nge-explore, mikir pokoknya Indonesia itu apa sih? Indonesia itu apa sebenarnya, ada apa aja? Gue berpikir pada saat itu kayak ya udah yang Indonesia banget apa? Peta pasti. Indonesia itu gue taruh di paling depan sama benderanya kan.
Terus untuk artwork di belakangnya apa nih? Indonesia. Terus kayak biar bisa dibaca Indonesia gue bikin aja tipografi karena gue belajar tipografi juga di kampus. Terus Indonesia tuh apa lagi sih? Wah, Indonesia punya banyak budaya. Gue sematkan budaya Indonesia di belakang. Pokoknya biar karena ini akan dipakai Pak Presiden gitu. Walaupun mungkin gue berpikir pada saat itu kayak ya kalau dipakai syukur gitu. Kalau enggak ya udah, yang penting ini dipesan sama Pak Jokowi dan gue bikin khusus untuk dia. Tapi gue sempat berpikir kayak kalau ini bakal dipakai sama dia, gue pengen ini bener-bener dia tuh ngeliatnya bener-bener puas dan kayak wah ini bener-bener represent dari Indonesia yang menurut gue bakal diterima oleh semua orang gitu. Walaupun akhirnya ternyata banyak pro kontranya juga. Tapi gue emang membuat dasar konsepnya sebenarnya memang udah matang banget. Kita ngomongin soal yang kepecah ya. Jadi kan jaket itu sebenarnya kalau emang lu pakai jaket ini pasti dibuka dong. Jarang orang pakai jaket bener digini gitu kan. Aneh. Dan gue udah berpikir itu. Jadi karena ini bakal dipecah. Jadi kan gue bikin ketika ini dibuka kan sebenarnya pulau Kalimantannya tuh tetap full. Di atasnya gue gambar lagi. Jadi ketika itu dibuka, sebenarnya Pulau Kalimantan itu tetap penuh, nggak kepotong. Jadi cuman pada saat ditutup, ini akan nyambung potongannya lagi. Jadi gue udah memikirkan itu juga, karena pada saat gue 3 hari mendesain itu, gue diskusi sama tim, kita pastikan desainnya ini harus bulletproof. Bulletproofnya nggak boleh bisa diserang dari arah manapun. Karena kan pada saat itu isu-isu negatif soal ini itulah, itu kan lagi banyak-banyak ya. Jadi gue juga berpikir dan nge-explore banget sampai kayak pokoknya. Oh ini kira-kira kalau gue bikin seperti ini bahaya nggak nih? Tuh kalau bentukannya seperti ini bahaya nggak nih? Gue pakai warna-warna yang arahnya kemana bahaya nggak nih? Itu gue pikirin banget sampai akhirnya ternyata gue bisa menghadapi itu dengan sangat baik karena pada saat ada orang yang kayak wah bilang ini segala macam, gue udah bikin konsep proses daripada gue ngedesain dan gue menggambarnya dan itu juga digambarin itu Pulau Kalimantannya itu ada di dalam segala macam dan itu gue jelaskan juga dan akhirnya hilang sendiri sih karena balik lagi. Kalau memang tujuan kita positif, ya orang yang akan masuk negatif ke kita pasti akan lewat juga, bahkan kalah juga sama kita. Dan apa rasanya ketika lo experience ide-idean unexpected sampai akhirnya jadi karya yang ideal buat lo? Kalau dari gue sendiri, caranya gue untuk berkolaborasi itu banyak banget sih. Maksudnya gue bisa berkolaborasi sama apapun yang gue kepengen dan gue incar, tapi maksudnya bagaimana ini kita bisa ketemu di tengah gitu loh. Lo sadar gak sih sekarang tuh banyak banget antar seniman atau mungkin sama komunitas ya kayak gitu-gitu. Itu di era pandemi sekarang kan lagi gencar-gencarnya juga nih. Gue pengen tahu sudut pandang kalian sih gimana caranya. Apakah itu salah satu cara untuk mensiasati pandemi ini? Apakah kalian kalau sendiri doang tuh emang nggak bisa ya kalau sendiri doang gitu? Kalau dari gue dulu mungkin gue bantu. Dari fashion dulu mungkin ya. Jadi baik lagi kalau kita ngeliat di luar sana, ini nggak tahu lu menyadari atau enggak ya. Udah pernah denger yang McDonald's sama Travis Scott? Tahu. Ini makanan sama musik. Iya, fotonya retro banget. Hubungannya apa gitu? Hamburger dikasih tanda doang gitu loh. Tapi sold out gitu loh. Dan sahamnya si McDonald itu naik gitu loh. Dan maksudnya gue yakin banget maksudnya McDonald tanpa anak itu juga nggak bakal istilahnya udah nggak butuh lah istilahnya siapa sih yang nggak tahu McDonald gitu loh. Dan maksudnya kenapa dia mesti pakai seniman musik lagi, dan ini adalah salah satu bukti nyata di mana ini bisa ngebawa sebuah brand untuk jauh lebih naik lagi gitu. Sebelum brand-brand terkenal ini collapse gitu ya, apakah ada faktor-faktor kalau misal gue collab sama ini, ntar bisa aja turun nih, malah justru brand gue malah kelihatan jelek. Iya kan, itu apa yang dipertimbangkan gitu, gue pengen tahu sih. Kalau dari gue sendiri ketika gue sadar, ya sebenarnya tadi si Abeng udah ngomong sih, maksudnya waktu lu berkolaborasi, lu asas reasonnya apa? Kalau asas reason lu uang ya emang udah mulai ngaco tuh. Asas reasonnya juga ideologi. Gue maunya bikinnya kayak gini tanpa mempertimbangkan ideologinya yang brand lu mau kolaborasi, itu juga udah salah. It's all about 50-50 sih, gimana lu menemukan balance-nya tersebut. Dan ketika emang itu udah dapet dan lu tahu targetnya itu apa, gue bilang sih bakal bisa jalan-jalan aja ya. Maksudnya dengan selancar itu karena ketika lu ketemu di tengah dan lu tahu sadar yang waktunya semuanya juga sama-sama enak, itu bakal jalan dengan nyamannya gitu. Daripada satu yang punya uang, gue bayar deh lu punya gue itu ya ngapain lu ajak kolaborasi, mendingan lu bikin, lu sewa graphic designer, kasih aja sono gitu loh. Itu sih. Dan ya maksudnya jangan salahin orang yang punya uang, karena ya maksudnya yang sebagai kolaborator sama mesti mikir juga, gue punya ideologi, dan kalau emang ini orang udah nggak respect gue sebagai artis atau sebagai sebagai kreator, ya lu jangan terima dong, walaupun uangnya menggiurkan gitu. Lu punya hak untuk
menolak kayak istilahnya lu jangan treat gue kayak gini karena kita kalau mau collaborate karena kita kepengen menjadikan hasil ini menjadi lebih besar daripada cuma lu bayar gua. Itu abu-abu tuh ya. Kalau dari sebagai pelaku seniman sendiri gitu, ngepandang kayak tadi yang udah statementnya si Jojo. Biasanya gini, kalau kolaborasi nih ya, gue pasti akan melihat mereka dulu, maksudnya mereka nih brand apa dan tujuannya mau kemana. Beberapa memang datang yang ke kita nih, mereka kayak pokoknya gue pengen dipakai sama millennials mereka bilang. Karena ada beberapa brand kita yang kayak jelas banget yang udah old school banget. Ada beberapa brand obat waktu itu juga. Kita kan kolaborasi juga sama Unilever juga. Pertama kali kita meeting kayak, obat bikin apa nih gitu kan. Tapi gue juga banyak belajar dari kolaborasi yang sangat cross ini. Akhirnya kita jadi banyak belajar, kita ngulik dulu, kita research segala macam. Dan bagaimana kita bisa membawa brand ini juga. Ya tadi tujuannya adalah mereka pengen millennials tahu nih memakai itu gitu. Walaupun mungkin memakainya dengan produk hasil kolaborasi kita, mungkin tidak membeli produknya, tapi at least anak-anak muda sekarang jadi ini tuh obat ini, dan mereka jadi aware gitu. Dan nah, gue taunya nih sekarang kalian berdua kan juga ada dalam satu project berkolaborasi kan dengan yang gue barusan dapat bisikan dari Let's CML. Nah, gue pengen tahu nih apa yang kalian buat projectnya seperti apa. Jadi dari gue juga kaget nih waktu gue diajak, gue benar-benar istilahnya kan gue diajakin sama Let's CML itu kayak Jeff, lu terpilih nih jadi kayak bikin suatu kolaborasi yang unik. Maksudnya gue juga sebagai creator gue juga nggak mau sembarangan. Maksudnya kan ya ada harga diri coy. Itu nggak semua cuma duit coy. Karena gue udah kaya. Oke. Jadi waktu gue di share tentang projectnya, kebetulan emang kolaboratornya sama teman-teman gue semua gitu loh. Waktu sama Heart13 gue juga kayak gila kita udah berapa kali sih. Saking seserunya itu loh maksudnya. Apalagi yang kita buat selalu berhasil gitu kan. Kedua Dipa Barus gue juga koleksi, gue lagi sama dia nyetir BMW lama terus kan, jadi kita sering kayak pameran kayak gitu. Kayak lu lagi nyetir apa deh, jadi kayak istilahnya temen sama temen dan gue nganggap mereka tuh eye to eyes-nya sama banget. Maksudnya kayak gue respect sama si Abeng ini sebagai kayak sebuah creators yang istilahnya dari sisi art dan Dipa Barus, cuy siapa yang gak tau Dipa Barus. Maksudnya itu orang balance banget hidupnya, maksudnya dari segi fashion juga jadi, dari segi musik juga jadi, dan maksudnya dia nggak ideologis juga, tapi dia juga nggak komersil juga. Dia benar-benar gue bilang sisi artis yang istilahnya tuh anjir nih orang balance banget ya. Berarti kolaborasi antara art and fashion ya. Art, fashion and music. Tuh, jadi lebih kepada ya ini juga sebenarnya kan kayak jadi kita memadu padankan gitu. Yang tadinya biasanya kita cuma ketemu ngobrolin ya ini segala macam. Ya lu punya project itu ya kita kasih masukan juga. Kok punya project Jajo ngasih masukan. Nah, tapi sekarang kita bareng. Dan itu benar-benar kayak mungkin kesempatan yang sangat besar juga. Coba lu bisa jelasin lebih detail lagi nggak sih soal explore, experience dan express itu? Seru. Gue jelasin secara singkat. Jadi sebenarnya ini lebih kepada ya explore, experience sama express itu lebih kepada gini. Dengan berdasarkan udah ya pengalaman kita sampai detik ini saat ini, lu kayak dikasih kertas sama ballpoint. Barengan sama beberapa orang yang mungkin kayak ya barengan nih, terus kayak coba deh bikin sesuatu gitu. Jadi kayak tapi lu bikin sesuatunya ini bareng dan lu didampingin, lu bisa tanya-tanya gitu segala macam sampai akhirnya lu nanti bisa bikin karya bersama gitu. Jadi lu bisa eksplorasi dari pulpen ini sama kertas ini bisa jadi apa nih segala macam. Nggak harus kertasnya itu cuma digambar loh. Kertasnya nanti bisa dilipat. Kertasnya bisa disobek-sobek. Jadi origami. Ya lebih kayak gitu. Jadi gue menggambarkannya situasinya adalah seperti itu. Ya karena kalau lu mau tahu lebih jauh lagi, ya lu mesti ngecek Let's CML Festival. Di mana Let's CML Studio sama Let's CML Project ini akan digabungkan, akan dikolaborasikan dan itu akan dihasilkan di Let's CML Festival. Gitu. Banyak kejutan-kejutan di situ ya kayaknya. Gila, kejutannya banyak banget. Let's CML Festival. Oh, si Abeng bakal gambarin badan gue. Waduh. Ada sih, ada kan juga beberapa. Gue juga ada beberapa gambar nanti yang akan melibatkan juga dari beberapa audiens juga yang kayak seperti apa nih, harus seperti apa. Jadi kayak kita bisa sharing bareng live kayak gitu. Jadi kalau dari gue singkat aja sih karena gue nggak bisa bocorin terlalu banyak. Dari sisi gue akan bekerja sama dengan Let's CML itu untuk urusan fashionnya. Jadi thank you banget buat Let's CML untuk percayain gue ke situ karena gue akan ngajarin mereka ini untuk kayak how to rework, how to thrifting juga, gimana caranya mereka ini bisa, istilahnya gue yakin di rumah kita nih banyak banget baju-baju yang udah gak kepake. Banyak banget, maksudnya kayak lu beli karena impulsif, lu beli juga karena kayak
hype nih gitu kan. Jadi maksudnya kalau lu beli cuman kayak aduh warnanya bagus dan lu pakai sekali 2 kali dan lu udah bosen gitu. Itu emang udah masalah millennials. Masalah Gen Z tuh kayak beli nggak mikir ya itu gitu. Dan gue mau nge-teach ya istilahnya mau coba sharing lah istilahnya bagi-bagi pengalaman. Gimana sih nih baju-baju kalian yang istilahnya udah nggak kepake, udah bosen, padahal baru masih bagus. Yuk gue rework untuk prolong life-nya. Jadi istilahnya mereka ini bisa ngelihat, wah bagus lo barangnya lo, wah keren lo. Gue nggak kayak Abeng istilahnya ngecat-ngecat atau kayak gimana. Gue cuma lebih ke arah gimana ini bisa menjadi kayak istilahnya taste-nya gue loh. Kayak istilahnya ini bisa lo kepake dan gue akan ajarin gimana ini bisa waktu dipakai aja tuh bisa bagus tanpa kalian harus keluar uang lagi untuk belanja barang baru. Masuk banget klien kita tuh. Kalau dari sang kreatornya sendiri nih, si senimannya nih. Iya, kalau dari artnya ya, jadi gue bakal gambar di media yang unusual gitu, yang mungkin tadinya orang berpikir kayak wah ini nggak bisa diapa-apain segala macam, tapi gue mau sharing juga kalau ini tuh bisa jadi keren banget kalau lo bisa ngelakuin ini segala macam, dan gue akan kasih tahu step-stepnya semua segala macam, karena baik lagi gue sendiri pun gue masih sangat explore banget, gue masih sangat belajar, gue harus wah kira-kira gue gambar bisa di mana lagi segala macam, dan itu tuh emang sangat luas banget sih. Jadi kayak gue pengen juga ngasih tahu ke teman-teman bahwa sebenarnya kita tuh nggak ada batasan sedikit pun soal media sih. Kita tuh bisa berkarya di media apapun gitu kan. Ini saatnya kayak kita belajar bareng, kita explore media bareng-bareng. Jadi kita mengekspresikan juga karya kita bersama kayak gitu sih. Dan saling nge-sharing experience kita. Betul. Keren. Excited banget nih gue. Lo excited gak nih Ren? Let's CML. Let's CML. Let's CML bro. Oke. Itu nanti kalau hasil kolaborasi kalian tuh outputnya di mana? Jadi nanti ini masih rahasia ya. Cuman kalau dari gue sendiri ya kisi-kisinya itu kita bakal bikin Let's CML project sama studio. Jadi itu ada di websitenya Let's CML. Di website. Stay tune, mesti ngecek terus karena so many items yang bakal kita kasih juga dengan ngumpulin poin-poinnya juga. Jadi ngecek aja website-nya. Iya, karena kesempatan kayak gini ya lu harus bisa manfaatkan dengan sangat baik. Karena ini benar-benar dikasih kebebasannya kita untuk berkreasi. Dibebasin banget, ditaruh di platformnya mereka dan ya maksudnya kapan lagi lu dapetin something yang istilahnya tuh nggak ada iming-iming kayak weh lu mesti ada ini ada ini. Enggak, ini benar-benar kita kreasiin karya kita sendiri. Ya, dan lu sekaligus bisa ngelihat ya di sini kolaborasi dari music, fashion sama dari art gitu. Jadi kayak sekaligus lo langsung bisa nikmatin di situ segala macam semuanya. Kan Froyoni ya. Iya sih. Itu kan Iya sih, tapi Oke, gue pengen balik lagi ke Let's CML tadi. Gue pengen nanya apa sih yang kalian harapkan dari audiens yang entar akan ikutan di Let's CML ini? Oke, yang pastinya ini akan kita tuh kayak jadi kayak gue bukain pintu gitu loh buat kalian. Medianya ini. Dan selain itu ya di saat gue udah bukain pintu ya gue berharap dengan banyak orang masuk akhirnya industri ini semakin besar dan banyak orang akhirnya mau berani untuk mengeksplorasi gitu. Karena kan mungkin banyak orang yang tadinya kayak aduh karena gue nggak punya kesempatan gue ada itu. Nah ini kita kasih nih kesempatannya, ayo kita bareng-bareng segala macam. Jadi kayak gue berharap banyak teman-teman atau banyak dari seniman atau dari fashion heroes lain yang bisa akhirnya menimbulkan bibit-bibit baru gitu. Karena kita kalau nggak ada penerusnya juga nanti ya udah mati, industrinya nggak akan jalan. Iya gitu. benar. Kalau dari gue sih istilahnya sih gue pengen kasih tahu ke mereka bahwa percaya kalau lu bisa ngikutin apa yang lu mau, lu bisa kayak punya bakat di sini, kembangin, inilah saatnya gitu loh. Maksudnya karena ya Indonesia tuh have lot of potential and jangan disia-siakan. Jangan maksudnya oh gara-gara uang gue nggak bisa nih berkreasi, oh gara-gara suruhan orang tua gue nggak bisa nih berkarya, oh gara-gara gue nggak punya pendidikan gue malu untuk itu. Buang itu semua, belajar dari sini dan buktiin kalau lu emang benar-benar punya potensi di Let's CML. Iya, tambahin dikit ya. Karena menurut gue orang yang jago akan kalah dengan orang yang mau dan konsisten. Gitu. Jadi ya gitu. Let's CML. Let's CML. Oke lah, ya udah. Terima kasih buat Abeng, Benhart dan Jejo. Jangan lupa lah untuk stay tune di Let's penonton CML. dan pendengar kita untuk stay tune dan pantengin terus di Let's CML_ID ya di Instagram untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Let's CML. Oke. Mau lihat Jajang Dance? Nah guys, jadi buat kalian thank you so much yang udah nonton juga. Jangan lupa subscribe for Union and stay tune juga di Let's CML Project. Bye guys. Thank you. Bye.